Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Prime Time Talk dan kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan politisi dari PDIP, Andreas Hugo Parera. Selamat malam Pak Andreas. Selamat malam. Pak Andreas, berkaitan dengan pembahasan presidential threshold, sikap dari PDIP sendiri seperti apa? Ya, pada prinsipnya kita sejalan dengan apa yang diusulkan oleh pemerintah. Soal perlunya ada presidential threshold. Nah, ide dasar daripada perlu adanya presidential threshold ini tentu yang pertama untuk penguatan lembaga kepresidenan itu sendiri gitu. Dan juga kalau kita perhatikan bahwa seorang presiden yang atau bakal calon presiden yang diusulkan untuk menjadi kandidat presiden atau calon presiden maupun wapres itu tentu perlu ada legitimasi dukungan politik pertama. Ya, kemudian yang kedua ya dia juga harus punya dukungan sosial, yaitu bisa dilihat dari hasil elektabilitas. Nah, legitimasi dukungan politik ini tentu diperoleh dari partai-partai politik. Sehingga dengan demikian ya punya presiden atau calon presiden itu ya punya greget ketika dia masuk dan menjadi kandidat presiden. Nah, kita bayangkan misalnya kalau tidak perlu threshold itu ya kalau kita bandingkan dengan pilkada calon independen saja harus ada standar minimal dukungan atau pengumpulan dukungan dari KTP, dari ya masyarakat gitu. Juga ya perlu ada dukungan minimal dari partai-partai politik, ada threshold. Kalau calon presiden tidak mempunyai dukungan politik, legitimasinya di dalam pencalonan itu akan ya kita bisa bayangkan akan menjadi lemah legitimasi dan dukungan terhadap calon presiden tersebut gitu. Baik. Nah, itu saya kira Pak Andreas, penting untuk mempertimbangkan aspek baik, itu. tapi kalau kita berkaca pada keputusan MK, Pak Andreas, ini kan menginginkan bahwa semua partai politik sebetulnya memiliki hak yang sama untuk kemudian mengeluarkan capres mereka masing-masing kalau kita berbicara mengenai presidential threshold. Nah, apakah kemudian ketika nanti tetap diberlakukan, bagaimana dengan pemberlakuan hak yang sama ini nanti kepada parpol, Pak Andreas? Ya, parpol punya hak yang sama, tapi punya legitimasi politik yang berbeda dong, dan itu terukur melalui dukungan dari masyarakat gitu. Baik. Secara ya yuridis formal bahwa setiap parpol punya hak yang sama, tapi ketika masuk ke dalam wilayah politik, legitimasi politik itu penting, dan itu dia diperoleh melalui dukungan dari dukungan yang diperoleh oleh parpol-parpol tersebut. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Lukman, kalau dari PKB sendiri, sepaham dengan PDIP? PKB masih melakukan kajian terus ini, ya, kajian, karena memang pasca keputusan Mahkamah Konstitusi pemilu itu serentak, dan kami ditugaskan waktu itu bertanya kepada Mahkamah Konstitusi, apakah keserentakan itu bisa ditawar-tawar, ternyata nggak bisa ditawar-tawar. Ya kita nawar misalnya serentak setahun itu bulannya berbeda boleh nggak? Itu ternyata nggak bisa. Yang dimaksud ke serentak itu waktunya bersamaan, ya TPS-nya sama, kotak suaranya sudah ada 5 di TPS. Satu untuk DPRD, DPR RI, satu untuk DPD, satu untuk DPRD, satu untuk presiden. Gitu. Jadi sudah 5 ada kotak. Sehingga akhirnya ini berimplikasi terhadap partai politik juga. Partai politik kan mesti melakukan kajian secara internal. Ada pengaruh nggak ketika misalnya pemilu serentak, kampanye juga nanti serentak itu terhadap upaya kita untuk melakukan konsolidasi terhadap pemilih-pemilih kita. Tapi nah, kalau misalnya berpengaruh, pasti partai politik punya pilihan-pilihan lain, opsi-opsi lain dalam rangka untuk mengantisipasi itu. Pak Lukman, tapi bukankah lebih mudah bagi dari PKB sendiri untuk mengeluarkan capres sendiri supaya nanti menghindari adanya tawar-menawar politik? Supaya bisa mengeluarkan capres, kan nanti ditakutkan ada tawar-menawar politik dengan partai yang lain begitu supaya memenuhi persyaratan. Bukankah ini juga lebih mudah? Saya menjelaskan seperti itu kepada PKB, kepada DPP PKB kita jelaskan bahwa salah satu pemikiran teman-teman fraksi-fraksi lain mengusulkan presidensial threshold itu 0% adalah membuka ruang kepada masyarakat, pilihan kepada masyarakat lebih luas. Ya. Dan skenarionya itu akan seperti begini ya. Pada pilihan presiden tahap pertama itu ya
mungkin ada 10 atau 15 calon presiden, ya. Oke. Kemudian bebas masyarakat untuk memilih calon yang lebih banyak, itu akan menghasilkan mungkin pilihan yang lebih baik dibanding mungkin hanya 2 atau 3 calon presiden, sehingga tidak ada pilihan bagi masyarakat. Nah, pertarungan sebenarnya nanti, ya misalnya soal dukungan parlemen kepada eksekutif, itu kan setelah tahap kedua, itu ada konsolidasi partai politik. Ya. Ketika 2 yang terbesar maju kepada pilihan presiden tahap yang kedua, maka kemudian terjadi konsolidasi. Terjadi konsolidasi, partai mana mendukung siapa, dan undang-undang dalam hal ini boleh mensyaratkan tidak boleh ada partai politik yang tidak mencalonkan calon presiden. Ya kan? Bisa itu Pak Kris. Jadi undang-undang bisa memberikan rambu-rambu, tidak boleh ada partai politik yang tidak ikut dalam pencalonan presiden. Jadi sehingga kemudian pasti akan terbagi dua. Siapa yang mendukung si A yang lolos putaran kedua, dan siapa yang mendukung si B lolos putaran kedua itu. Sehingga kemudian hubungan antara calon presiden atau presiden terpilih dengan parlemen itu tetap terjaga, ya, tetap terjaga. Kecuali tidak ada putaran. Baik. Pak Kris, apakah kemudian roda pemerintah dikhawatirkan kalau kita berkaca pada pemilu 2004-2009 kan presiden terpaksa harus melakukan bargaining politik begitu ya. Ini kemudian dikhawatirkan bisa berpengaruh pada roda pemerintahan. Ini kemudian untuk menjaga legitimasi dia nanti dengan hubungan dia dengan DPR nanti. Nah, ini kira-kira akan terjadi tidak nanti kalau nanti pemilu serentak nanti? Sebetulnya bargaining politik ini barang wajar saja, bisa sekali malah memperlancar sistem pemerintahan. Kalau bargaining politik didasarkan atas orientasi kepada kepentingan rakyat. Gitu. Tapi kalau bargaining itu bargaining transaksional untuk kepentingan-kepentingan subjektif, itu memang kemudian ya dengan sistem elektoral apa saja tidak akan membuat pemerintahan menjadi efektif dan berguna untuk masyarakat ya. Nah, jadi menurut saya begini, ini tentu masih ada waktu, meskipun bagi saya ini memang proses ini agak lamban ya, proses penyusunan ini ya. Karena juga saya lihat dibaca di Quran pun jarang ketemu tuh DPR sama pemerintahnya ini, jarang ketemu itu. Jadi kalau kemudian ada bahan baik sekali, bahan yang disusun saya kira yang koordinasinya LIPI, tapi berbagai unsur masuk di situ dan membicarakan secara mendalam kajian-kajian mengenai studi ini, pemilu serentak dan sebagainya. Itu mungkin kalau bisa lebih diupdate lagi, direnungkan, karena sebetulnya kan isu krusialnya cuma 6 kan sebetulnya. Yang paling krusial itu satu Pak, tapi memang yang paling hot memang parliamentary threshold untuk itu sama presidential threshold ini sebetulnya. Jadi, tapi kali ini kutak-kutik angka ini. Makanya harus kembali kepada niat awal. Niat awal siapa sih yang pemenang? Rakyat. Nah, oleh karena itu kalau rakyat juga ada pilihan-pilihan yang mungkin banyak alternatif, itu tentu itu lebih leluasa memilih. Tapi itu juga tidak jaminan kalau juga partai-partai tidak mencalonkan calon yang betul-betul hebat, ya kan? Jadi muter di situ, kita tidak bisa berhenti dengan angka, tidak bisa lagi kita. Baik. Dan itu tidak juga ditentukan hanya dengan karena partai pemilik suara yang terbesar atau terkecil, itu tidak bisa ditentukan seperti itu kan, Pak? Loh, begini loh. Ini bukan terbesar atau terkecil, tapi paling ideal kalau partai itu mau mencalonkan, sudah ada calon, ya kan? Dan calon itu juga diproses dari bawah, bagaimana kehendak demokrasi internalnya berjalan, tapi juga ada konsultasi publiknya, itu paling ideal itu. Iya kan? Itu paling baik. Berarti paling tidak partai kecil dan partai besar ini memiliki kesempatan yang sama melakukan calon yang terbaik. Dan itu terbaik dalam arti apa? Dalam arti kata ada proses transparansi dan kompetensi internal partai untuk menguji jagonya siapa. Baik, saya nanti akan kembali kepada Pak Andreas di ujung telepon, namun kita harus jeda dulu. Pemirsa, Prime Time Talk akan segera kembali.